Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai perbankan ya, atau bank syariah dan bank konvensional gitu. Namun sebelum menuju pembahasan pokok, Bapak akan menambahkan ada yang kurang kemarin di video yang pertama mengenai jual beli dan riba. Ada dua hal ya yang ingin Bapak tambahkan sebelum masuk ke materi pokok. Yang pertama, salah satu bagian dari jual beli ada yang namanya khiyar. Khiyar secara bahasa artinya pilihan gitu. Yang dimaksud khiyar adalah boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya gitu. Jadi boleh memilih melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi jual beli gitu. Pertanyaannya, mengapa ada khiyar? Agar kedua belah pihak yang jual beli, yaitu pedagang dan pembeli, dapat memikirkan kemanfaatan ya masing-masing lebih jauh. Selain itu, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari lantaran merasa ditipu, agar nanti tidak ada kejadian salah beli barang gitu, atau adanya penipuan gitu. Jadi adanya khiyar. Lebih jelasnya di macam-macam khiyar ya, jenis-jenis khiyar. Khiyar dibagi tiga, ada khiyar majelis ya, ini khiyar dibagi tiga, ada khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama khiyar majelis. Maksud khiyar majelis adalah pembeli dan penjual boleh memilih antara dua perkara selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli gitu. Majelis itu artinya kan tempat gitu. Atau lebih tepatnya itu secara bahasa, majelis itu artinya tempat duduk, isi makan dari jalasa jelisu jalsa. Nah, maksudnya khiyar majelis selama pembeli dan penjual masih di tempat transaksi, masih di toko, masih di tempat si penjual, si pembeli boleh memutuskan melanjutkan atau membatalkan transaksi. Nah, gitu. Contohnya kita main ke MM, mau beli handphone atau beli laptop gitu. Ketika kita datang ke sebuah counter atau toko, kita nanya dulu gitu, mau beli HP Samsung gitu, mau beli HP Samsung. Lalu si penjual pasti akan memperlihatkan barangnya gitu ya. Ketika si penjual memperlihatkan barangnya, lalu si penjual memberitahu berapa harganya gitu. Nah, di situ si pembeli ada dua pilihan, boleh melanjutkan transaksi. Oh iya, saya jadi beli yang ini. Nah, gitu. Atau bisa juga membatalkan. Oh ya, terima kasih, saya nyari tempat yang lain aja gitu ya. Itu yang pertama khiyar majelis, ketika dalam tempat transaksi penjual maupun pembeli itu bisa memutuskan melanjutkan atau membatalkan transaksi. Itu tadi contohnya. Terus yang kedua khiyar syarat ya. Khiyar syarat adalah khiyar dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau salah seorang. Contohnya, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar dalam 3 hari
atau kurang dari 3 hari gitu. Nabi bersabda, engkau boleh khiyar pada segala barang yang telah engkau beli selama 3 hari 3 malam gitu. Khiyar ini tidak berlaku pada makanan ya. Contohnya begini, Bapak beli handphone gitu. Bapak beli handphone, Bapak datang ke toko, datang ke konter gitu, mau beli handphone buat istri Bapak gitu, tapi Bapak ragu-ragu nih, istri Bapak nanti suka atau nggak suka. Nah gitu, maka di sini ada khiyar syarat gitu. Contohnya ada kesepakatan antara si pembeli dan si penjual gitu. Bapak ngasih uangnya ya, uang buat beli handphone, Bapak menerima barangnya, handphone gitu, lalu ada kesepakatan, saya perlihatkan dulu barang ini, handphone ini kepada istri saya, kalau nanti istri saya suka, nah berarti khiyar syaratnya sudah tidak berlaku. Tapi kalau misalkan istri saya itu tidak suka, maka saya boleh mengembalikan handphone yang sudah dibeli, dan Bapak juga menerima uang yang telah Bapak serahkan kepada penjual gitu. Jadi kedua belah pihak antara penjual dan pembeli ada kesepakatan tempo atau waktu gitu. Boleh 1 hari, 2 hari, 1 minggu gitu, boleh asalkan keduanya sepakat gitu. Ya gitu. Adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual setelah terjadi transaksi gitu. Contohnya tadi, Bapak beli handphone buat istri Bapak, kalau istri Bapak nggak suka, maka Bapak bisa mengembalikan lagi barang tersebut selama dalam tempo khiyar syarat gitu. Kalau sudah melebihi, misalkan kesepakatannya tadi cuma 2 hari gitu, ternyata 1 minggu kemudian baru Bapak kembalikan ini, istri saya nggak cocok, nah itu tidak bisa, karena sudah melewati tempo dari kesepakatan ya, khiyar syaratnya sudah lewat. Lalu yang ketiga, khiyar AIB ini gampang. Khiyar AIB ini seperti asuransi ya. Pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang tersebut terdapat cacat atau mengurangi kualitasnya gitu. Seperti adanya asuransi gitu ya, ketika kita beli handphone, asuransinya misalkan 1 tahun gitu ya, kalau ada kerusakan selama jangka waktu 1 tahun, maka yang bertanggung jawab dari si penjual. Lalu selanjutnya halaman 278 ya, mengenai pembagian dari riba. Nah ini kemarin kita sudah bahas mengenai pengertian riba, juga macam-macamnya, bahkan dalil dan hadisnya pun sudah kita bahas ya. Riba dari bahasa Arab artinya ziyadah atau tambahan ya, sedangkan secara istilah riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara atau terlambat menerimanya. Dalilnya banyak sekali, ini udah kita bahas kemarin. Nah, yang akan Bapak bahas yaitu macam-macam riba, karena kemarin di video yang pertama lebih umum ya, hanya ada 2. Sekarang macam-macam riba di sini ada 4. Yang pertama riba fadl, yaitu menukarkan 2 barang yang sejenis dengan tidak sama. Contoh 2 gram emas ditukar dengan 2,5 gram emas, atau 1 kambing besar ditukar dengan 1 kambing kecil. Jelas dalam penukaran ini, dalam barter ini tidak adil ya, maksudnya tidak adil, ada salah satu pihak yang dirugikan, baik itu dari segi ukuran atau dari jenisnya gitu. Harusnya yang 2 gram ditukar lagi dengan emas 2 gram lagi gitu.
Ini mah ada emas 2 gram ditukar dengan yang 2,5 gram. Tentu ada salah satu pihak yang dirugikan gitu. Kalau jual beli kan dua masing-masing pihaknya untung. Nah, kalau riba ada salah satu pihak yang dirugikan gitu. Lalu contoh lain di sini, kambing yang besar ditukar dengan kambing yang kecil. Itu juga tidak adil. Ada salah satu pihak yang dirugikan. Riba fadl yang pertama. Yang kedua, riba kordi, utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi uang gitu. Contoh, A pinjam 100.000 kepada B, kemudian saat A mengembalikan 120.000 kepada B. Jadi utang piutang yang mana ketika di awal perjanjian, ketika di awal ngutang itu ada perjanjian, awas loh, nanti kamu harus mengembalikan sekian persen gitu. Kalau tadi contohnya pinjam uang dong 100.000, boleh asal nanti mengembalikannya ada tambahan gitu 20%. Jadi dikembalikannya 120.000 gitu. Jadi di awal sudah ada perjanjian penambahan tersebut. Yang kedua, riba nasiah. Riba nasiah ini masih hampir sama dengan riba kordi, yaitu masih seputar utang piutang. Kalau tadi riba kordi itu ada perjanjian di awal, ada penambahan sekian persen gitu. Nah, kalau riba nasiah, tambahan yang disyaratkan dari dua orang yang mengutangi sebagai imbalan atas penangguhan atau penundaan utang gitu. Jadi adanya penambahan hutang itu karena adanya penangguhan atau penundaan pembayaran gitu ya. Misalkan si A meminjam uang 100.000 kepada si B dengan perjanjian waktu 1 bulan, temponya 1 bulan. Setelah jatuh tempo si B belum dapat mengembalikannya, maka si B harus mengembalikan 150 gitu. Jadi adanya penambahan tersebut kalau yang ngutang itu tidak membayar tepat waktu, adanya penangguhan atau penundaan pembayaran. Kalau tidak ada penundaan pembayaran mah tetap bayarnya 10.000, maaf 100.000 gitu. Tapi karena adanya penangguhan maka harus membayar lebih gitu. Bahkan nyampe 50% harus mengembalikan 150.000. Nah, itu juga termasuk riba. Nah, yang keempat, riba yad ya. Riba yad yaitu riba dengan sebab perpisahan dari tempat perpisahan. Itu artinya si pembeli dan penjual keburu pergi gitu ya. Riba dengan sebab perpisahan dari tempat akad jual beli sebelum serah terima penjual dan pembeli. Misalnya misalnya seseorang membeli 1 ton kacang hijau, setelah dibayar si penjual langsung pergi gitu. Udah dapat uangnya langsung main pergi aja, sedangkan kacang hijau tersebut belum ditimbang apakah pas atau kurang gitu ya. Jadi transaksinya belum selesai, baru aja menerima uang langsung pergi si penjualnya, sedangkan barang belum diserahkan, belum dicek apakah pas atau kurang. Itu kan berpotensi merugikan salah satu pihak. Dampak negatif riba jelas mempertajam jurang antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya yang makin kaya ya, yang miskin masih makin miskin, makin susah. Memutuskan tali persaudaraan terhadap sesama muslim karena menghilangkan rasa tolong menolong. Iya. Menimbulkan sifat rakus, tamak, dan mengakibatkan orang tidak mampu bertambah berat bebannya. Menimbulkan eksploitasi oleh pemegang modal si kaya kepada orang yang terdesak ekonominya ya. Lanjut kita ke halaman 285 mengenai perbankan.
Nah, sebelum masuk membahas membahas perbankan, sebagai pendahuluan Bapak akan menjelaskan mengenai bunga ya. Para ulama sepakat bahwasannya riba itu hukumnya haram. Ya Bu. Oh iya Bu, iya Bu, ya. Bentar ya Bu. Kita lanjut ya mengenai bunga. Bunga merupakan sistem yang dipakai oleh bank konvensional ya. Ada bank konvensional yang memakai sistem bunga, dan ada juga bank syariah yang akan kita bahas yang memakai sistem bagi hasil. Nah, kita fokus dulu ke sebagai pendahuluan. Bapak akan bahas dulu bunga. Semua ulama sepakat bahwasannya riba itu hukumnya haram ya. Bapak ulangi, semua sepakat riba hukumnya haram gitu. Tapi tidak semua sepakat kalau bunga bank termasuk riba. Nah ya, Bapak ulangi, semua sepakat riba hukumnya haram, tapi tidak sepakat, artinya ada yang setuju ada yang enggak, kalau bunga bank termasuk riba. Ada yang bilang termasuk riba gitu, ada yang juga bilang tidak termasuk gitu. Bapak akan bahas dulu yang pendapat pertama yang mengatakan bahwasannya bunga bank itu hukumnya riba gitu. Jelas dalil-dalil yang kemarin, juga pengertian tadi yang kita baca ya, pengertian dari macam-macam riba. Ketika kita melakukan transaksi di bank, umumnya itu menabung sama pinjam uang ya. Ketika kita menabung di bank maupun itu kita meminjam uang di bank, kita akan mendapatkan otomatis bunga. Nah gitu ya. Kalau tabungan kita kecil, maka tabungan kita akan berkurang. Kenapa? Karena bunga yang dihasilkan oleh tabungan kita itu tidak bisa menutupi biaya operasional atau biaya administrasi bulanan. Kalau tabungan kita di bank banyak, uang kita akan bertambah. Kenapa? Karena bunga yang dihasilkan dari tabungan kita itu bisa menutupi bahkan lebih dari untuk membayar biaya bulanan atau administrasi bank ya gitu. Misal ini punya tabungan di bank 100 juta gitu, bunganya katakanlah 1% ya, 1% dari 100 berarti 1 juta gitu. Otomatis uang kita di bank yang 100 juta itu akan bertambah tiap bulannya itu minimal 1 juta gitu. Sedangkan biaya operasional atau biaya administrasi rata-rata yang paling murah itu 10.000 per bulan di bank gitu. Maka yang 1 juta tadi dipotong 10.000, nah gitu. Jadi bunga yang dihasilkan oleh tabungan kita itu melebihi biaya operasional atau biaya bulanan atau biaya administrasi gitu. Begitu juga kalau kita minjem di uang ya, minjem di bank, ada perjanjian di awal, kamu minjem 1 juta, awas loh bunganya
misalkan 1%, minjem 100 juta, bunganya 1%, dikasih tempo 12 bulan. Berarti nanti dikembalikan bukan 1 juta tapi 112 juta, karena tiap bulan tadi ada tambahannya 1 juta gitu. Jadi jelas bahwasannya bunga bank itu termasuk riba. Kenapa? Karena adanya penambahan. Nah, penambahan. Baik itu yang menabung maupun itu yang minjem, ya, mau yang minjem gitu. Jelas. Dalilnya jelas, prakteknya jelas, jadi sudah jelas. Bunga bank itu termasuk riba. Itu menurut pendapat yang pertama yang menyatakan bahwasannya bunga bank itu riba. Sekarang pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, kenapa memperbolehkan bunga bank? Yang pertama, karena darurat, ya, karena darurat. Darurat ini artinya genting. Ketika kita membutuhkan uang 100 juta misalkan, apakah kita yang paling logis kita lagi butuh uang 100 juta, yang paling logis kita minjem ke tetangga, ke teman, atau ke bank? Ya, jelas yang paling logis yaitu kita meminjam ke bank, walaupun harus ada jaminannya gitu. Ya, alasan darurat yang kedua, kalau kita nyimpen uang, kita punya uang 500 juta, berani nggak nyimpen 500 juta itu di rumah? Ada yang kayak gitu, nyimpen bermiliar-miliar di rumah? Nggak ada, nggak berani. Maka otomatis mau nggak mau dia membutuhkan jasa dari bank gitu. Jadi alasan yang pertama kenapa bunga bank itu boleh, karena darurat, karena genting, sehingga kita tidak bisa melepaskan transaksi dari yang namanya bantuan atau jasa dari bank. Yang kedua, pendapat kenapa bunga bank itu boleh, karena yang namanya uang itu mengalami penurunan nilai. 500 tahun 2000, bukan 500, 10.000 gitu. 10.000 tahun 2000 dengan 10.000 tahun 2021 nilainya berbeda, ya. Nilainya berbeda. Dulu pas 2000 tahun 2000 uang 5.000 itu bisa untuk makan bakso 2 mangkok. Sekarang tahun 2021 uang 10.000 hanya bisa buat membeli 1 mangkok saja gitu. Artinya gini, ketika ada teman kita yang ngutang, misalkan teman kita ngutang tahun 2010, dibayarnya sekarang tahun 2021 dengan nominal yang sama. Dulu pinjam 1 juta, sekarang dibayar 1 juta. Kira-kira adil nggak? Nggak adil. Kenapa? Karena nilai 1 juta tahun 2010 itu nilainya lebih besar daripada 1 juta tahun 2021. Jadi jelas harus ada penambahan kalau gitu, ya. Ya, harus ada penambahan, karena nilai mata uang semakin tahun itu semakin berkurang, berarti wajar adanya penambahan nilai mata uang tadi. Itu misalkan kalau ada teman kita yang minjem uang 1 juta tahun 2010, dibayarnya sekarang 2021, mungkin nilainya 1.200.000 atau 1.300.000 gitu, karena lebih tinggi nilainya 1 juta dulu daripada 1 juta sekarang gitu, ya gitu. Dan juga pada pada prakteknya kita memang sulit, apalagi sekarang dengan gaya hidup yang instan, ya. Mau bayar tinggal transfer lewat HP gitu. Itu kan semuanya melalui jasa perbankan gitu. Jadi
sangat susah. Bapak ulangi lagi, kehidupan kita sekarang itu keluar dari yang namanya jasa perbankan gitu. Bapak tadi sudah mengemukakan, memberitahukan alasan yang mengharamkan, jelas karena jelas dalilnya, karena jelas pelaksanaannya. Lalu Bapak juga tadi memberikan alasan kepada pihak yang memang membolehkan karena darurat, ya, dan juga adanya penurunan nilai mata uang tadi. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita, saran Bapak gitu, kalau memang bisa kita, kalau sebisa mungkin kita menghindari kalau gini, kalau Bapak pakai pendapat yang boleh, ya nggak jadi masalah. Mau nabung di bank konvensional juga nggak jadi masalah, karena memang tadi menurut pendapat yang kedua bunga bank itu boleh. Nah sekarang kalau memang kita atau ada yang berpendapat kekeh bunga bank itu merupakan haram, titik, pokoknya tidak ada konsekuensi, tidak ada pengecualian, pokoknya bunga bank itu haram, maka kita juga harus konsisten. Uang yang kita pakai itu juga dikeluarkan oleh bank, ya. Uang yang kita pakai, kalau gitu memakai uang yang sehari-hari kita pakai hukumnya haram juga dong, ya. Kemarin kan dalam hadis dikatakan yang dapat dosa riba itu bukan hanya yang melakukan dan yang memakan, yang ikut nulis, yang jadi saksinya pun itu dapat dosa gitu. Maka kalau begitu, kalau memang mengatakan bunga bank itu riba, haram, maka segala jenis yang sangkut pautnya dengan bank konvensional itu juga hukumnya haram, termasuk uang kita. Uang yang kita pegang itu juga haram. Kenapa? Itu juga produk bank gitu. Rata-rata orang yang berpendapat bunga bank itu haram itu tidak konsekuen. Kenapa? Mereka bilang haram, tetapi mereka juga punya rekeningnya. Punya rekening bank konvensional gitu. Bahkan sekarang satu orang jarang yang punya satu rekening, ya. Di bank anu punya, di bank anu juga punya gitu. Jarang satu orang yang punya satu rekening. Artinya apa? Artinya silahkan kalian mau berpendapat yang haram atau mau berpendapat yang boleh gitu. Bapak sudah kasih alasannya. Bapak sudah kasih alasannya, silahkan dipilih dan disesuaikan dengan keadaan kalian, dan juga jangan memaksakan gitu, ya. Ada keluarganya yang kerja di bank gitu, ya udah keluar aja gitu, jangan kerja di bank riba gitu. Memaksa untuk keluar, tapi nanti kehidupannya jadi susah, itu juga kan jadi masalah gitu, karena kehilangan mata pencaharian gitu. Bagaimana kalau gitu, kalau kerja di bank konvensional, ya kalau memang kalau tidak ada pekerjaan lain, ya silahkan, ya, daripada kita kesulitan untuk hidup gitu. Sementara boleh daripada kita kesulitan hidup gitu. Itu saja mungkin. Sebagai pendahuluan lumayan panjang, ya. Jadi apakah bunga bank itu boleh? Ada yang mengharamkan, ada juga yang membolehkan gitu pokoknya. Kita masuk sekarang ke buku paket, ya, yang ada di layar. Perbankan syariah. Nah, yang akan kita bahas itu perbankan syariah, ya, bukan perbankan konvensional gitu. Yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dari unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jadi berdasarkan prinsip
yang sama-sama untung. Dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Ada dalam Undang-Undang Nomor 21 2008 Pasal 1 ayat 1 dan 2. Dalam bank syariah bebas dari riba, karena tadi tidak memakai sistem bunga, tidak monopoli dan transparan dalam pengelolaan keuangannya. Apa perbedaan bank syariah sama bank konvensional? Yang pertama dari unsur akad dan aspek legalitas. Akad itu kesepakatan, aspek legalitas itu pengesahannya. Bank syariah ini memakai hukum Islam dan juga memakai hukum positif gitu. Jadi walaupun jadi gini, hukum Islam yaitu hukum yang sesuai dengan syariat Islam, tidak melanggar syariat. Hukum positif yaitu hukum yang dibuat, yang berlaku di suatu tempat dan di suatu waktu dan di suatu tempat gitu. Seperti di Indonesia kan banyak hukum-hukumnya gitu. Bank syariah memakai hukum Islam dan hukum positif gitu. Jadi walaupun udah ada embel-embel syariah, karena bank tersebut berada di Indonesia, maka mau nggak mau harus mengikuti peraturan yang ada di Indonesia. Nah, kalau bank konvensional hanya memakai hukum positif saja, tidak memakai hukum syariah. Lalu dari segi struktur organisasi dalam bank syariah itu diawasi oleh DSN, Dewan Syariah Nasional, dan juga DPS, Dewan Pengawas Syariah gitu. Dewan Pengawas Syariah. Jadi bank syariah itu diawasi apabila ada transaksi atau jasa yang sekira-kiranya keluar dari syariat, nanti DSN sama DPS itu akan bertindak gitu, mengeluarkan fatwanya gitu. Karena kalau bank konvensional tidak ada struktur organisasinya. Kalau bank syariah tadi ada di bawah DPS sama DSN ya. Kalau bank konvensional enggak. Yang ketiga dari segi investasi, kalau bank syariah itu hanya investasi pada hal-hal bentuk-bentuk yang halal. Sedangkan bank konvensional bukan hanya yang halal, terkadang juga yang haram juga diambil. Prinsip organisasi. Nah ini nih prinsipnya, kalau bank syariah itu bagi hasil, jual beli sewa ya, bagi hasil. Kalau bank konvensional itu memakai bunga, kata bapak tadi ya. Kalau bank konvensional memakai bunga, kalau bagi hasil itu kalau bank syariah itu bagi hasil. Yang selanjutnya tujuannya itu kalau bank syariah profit, untung, laba, dan falah oriented. Jadi orientasinya itu bukan hanya falah kan artinya menang ya. Hayya 'alal falah, mari meraih kemenangan gitu. Jadi tujuan dari bank syariah itu yang pertama profit, mendapatkan untung, dan falah oriented atau mendapatkan keuntungan, kemenangan gitu. Tidak melalui cara-cara yang haram. Atau bisa juga dikatakan bukan hanya urusan dunia tapi mementingkan urusan akhirat. Nah, kalau bank konvensional itu semata-mata orientasinya hanya kepada untung, profit oriented. Pokoknya kalau ada untung ambil, tidak peduli halal atau haramnya gitu. Karena orientasinya untung ini. Lalu hubungan dari nasabah. Kalau bank syariat ini memakai sistem kemitraan, artinya antara bank dan nasabah itu sebagai mitra, teman. Sedangkan di bank konvensional hubungan nasabah dan bank itu sebagai debitur sama kreditur gitu. Ya, kreditur sama debitur semata-mata hanya hubungan orang yang minjem sama yang dikasih minjem, sama utang utang piutang gitu. Ada yang utang, ada juga yang piutang. Semaka itu. Debitur adalah orang yang
mengajukan pinjaman yang minjem ya. Kalau kreditur itu yang ngasih pinjamannya. Nah, kita secara spesifik akan membahas perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Bunga ini yang dipakai sistemnya oleh bank konvensional, bagi hasil yang dipakai sistemnya oleh bank syariah. Yang pertama, penentuan dari bunga dulu. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung gitu. Jadi ketika Bapak pinjam uang 100 juta, bunganya 1 juta gitu. Sudah ditentukan di awal, awas nih bunganya 100% ya. Pokoknya tahu nggak tahu ya, mau nggak mau, ada nggak ada, pokoknya tiap bulan kamu bunganya segini gitu. Itu juga perjanjiannya di awal. Sedangkan untuk bagi hasil, penentuan besaran rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Jadi kalau tadi pas kita minjem dengan sistem bunga, udah pasti per bulan pokoknya 1% titik gitu, harus. Nah, sedangkan untuk bagi hasil ditinjau dulu gitu, kamu usahanya apa, potensi keuntungannya berapa gitu. Nah, setelah dikalkulasi semuanya, bagi hasilnya tergantung nanti untung. Kalau untungnya gede, bagi hasilnya pun gede. Kalau untungnya dikit, bagi hasilnya pun dikit. Bahkan kalau rugi itu nanti bisa ditanggung oleh pihak bank kalau kerugiannya bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola. Yang kedua, bunga bank itu besar persentasenya berdasarkan jumlah uang yang modal yang dipinjamkan gitu. Jadi bunga 1% itu dari 100 juta yang Bapak pinjam tadi. Jadi jelas 1% dari 1 juta. Sedangkan untuk bagi hasil, besaran rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Kata Bapak tadi, kalau untungnya gede, bagi hasilnya gede, artinya apa? Dua-duanya untung. Kalau hasilnya kecil, dua-duanya juga mendapatkan keuntungan yang kecil gitu. 3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Sedangkan untuk bank bank syariah, bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Bapak pinjam uang 100 juta buat modal usaha ya, buat modal usaha, bunganya 1% tiap bulan, berarti nambah 1 juta ya. Pihak bank gak mau tahu mau usaha kamu rugi kek, mau usaha kamu untung kek gitu. Pokoknya tiap bulan nambah 1% titik gitu. Ya. Pihak bank tidak mau tahu mau kamu sukses, mau kamu rugi, pokoknya tiap bulan segitu aja. Sedangkan dalam sistem bank syariat gitu, apabila untung, dua-duanya untung. Apabila rugi, dua-duanya juga rugi. Yang keempat, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Jumlah pembagian laba kalau bank syariat, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Jadi gini, kalau tadi kan nomor 3, mau kamu rugi kayak tetap bayarnya harus 1% tiap bulan, 1 juta. Nah, yang nomor 4, kalau kamu untung gede pun misalkan gitu, modal tadi dikasih minjem 100 juta gitu. Ternyata dari 100 juta itu berlipat ya, jadi 200 juta, jadi untungnya hampir 100% tuh ya. Jadi tetap mau kamu untung 100% pun bunganya tetap 1% itu di bank. Ketika tadi rugi misalkan, nah nih, ketika pinjam uang 100 juta buat modal rugi, ternyata yang untung siapa? Ya bank lah
Karena meskipun kita rugi, kita harus setor bunga sebagaimana yang sudah ditetapkan. Kalau kita untung gede, kira-kira untung 100 juta, wis modal 100 juta, untung 100 juta, yang rugi kira-kira siapa? Ya bank lah, karena dia hanya mendapatkan bagian segitu. Tapi beda dengan bank syariat. Ketika tadi rugi, maka dua-duanya juga rugi, ditanggung oleh nasabah sama ditanggung oleh bank, kalau kerugiannya bukan atas kelalaian pengelola. Kalau untungnya gede, pinjam uang 100 juta, labanya 100 juta gitu, maka bagi hasil dua-duanya juga untung gitu. Jadi jelas adanya ikatan untung, adanya ikatan antara apa namanya tadi, antara mitra, antara yang ngasih utang dengan yang mengajukan utang, itu ada sebuah ikatan gitu ya, ada sebuah ikatan. Bahkan pihak bank cenderung memperhatikan kepada pihak bank syariah ya, pihak bank syariat cenderung memperhatikan kepada nasabahnya gitu, karena nggak mau nasabahnya itu rugi gitu. Karena nanti kalau nasabahnya rugi, dia juga ikut rugi. Kalau bank konvensional, masa bodoh, mau rugi kayak mau untung kayak gitu. Pokoknya segitu. Nah, itu mengenai perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Produk sekarang, produk yang disediakan oleh bank syariat yang pertama mudharabah. Perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Misalkan kerjasama nih, pengusaha sama bank gitu. Nanti pengusaha untungnya 60%. Jadi bagi hasilnya itu sudah disepakati di awal. Pengusaha 60% misalkan, bank 40%, atau misalkan 50-50, 50% gitu. Sesuai kesepakatan di awal. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian, dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan. B. Yang kedua, produk produk syariah di bank. Musyarakah. Konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati, sedangkan kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak gitu. Jadi kalau modalnya gede gini, ada yang ngasih ada dua orang partnership ya, kerjasama, join, gabung. Ada dua orang, yang satu modal 10 juta, yang satu modal 100 juta. Kalau untung, jelas yang 100 juta untungnya lebih banyak gitu. Yang 10 juta lebih sedikit. Kalau rugi pun begitu. Yang 100 juta untungnya ruginya lebih besar daripada yang 10 juta tadi modalnya. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya, sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan gitu. Yang ketiga, murabahah, yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa, kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai dengan margin keuntungan yang ditetapkan oleh bank. Dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut, besarnya angsuran itu flat sesuai dengan akad di awal, dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh, harga rumah 500 juta, margin bank keuntungan bank 100 juta, maka yang dibayar nasabah meminjam ialah 60 juta yang diangsur selama waktu yang disepakati di awal bank dan nasabah gitu. Tadi bapak belum punya rumah nih gitu, lalu bapak mengajukan murabahah ke bank syariah gitu. Jadi bank nanti yang akan membeli rumah tersebut. Nah, ketika rumah tersebut sudah dibeli oleh bank,
Bapak membelinya dari bank gitu. Bank tadi membelinya dengan harga 500 juta, Bapak membeli Bapak membeli rumah tersebut dari bank itu seharga 600 juta gitu. Jadi bank nanti mendapatkan keuntungan 100 juta dan Bapak pun mendapatkan keuntungan karena pembayarannya itu angsurannya itu flat atau datar, tetap gitu setiap bulannya. Yang keempat, wadiah, jasa penitipan. Jasa penitipan dana di mana penitipan dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Kalau di bank konvensional ini mirip dengan nabung ya, mirip dengan nabung. Dengan sistem wadiah, bank tidak berkewajiban namun diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah gitu. Lalu deposito mudorobah, nasabah menyimpan dana di bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagi antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu. Alhamdulillah selesai nih materinya. Namun Bapak ulangi lagi tadi yang di awal di pendahuluan sebelum masuk ke bab perbankan syariah ini, bahwasannya Bapak juga punya rekening syariah, punya rekening konvensional banyak. Jadi nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Cuman gitu, walaupun bank syariah di kita itu belum 100% syariah, tapi setidaknya sudah menuju ke sana. Jadi kalau bisa dahulukan dulu menabung bikin rekening di bank syariah gitu ya. Cuma itu kadang-kadang salah satu faktor lain mengapa orang lebih senang ke bank konvensional karena dari segi pelayanannya ya. ATM-nya banyak gitu dan tellernya, CS-nya itu ramah gitu dan lain sebagainya gitu. Ya. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan kalian dan juga jangan terlalu keras. Kalau saran Bapak ya pokoknya haram itu duit kamu juga produk bank gitu ya. Tapi untuk hati-hati ya silakan saja, pilihan itu ada di tangan kalian. Mungkin dari penjelasan Bapak ada yang belum dimengerti atau Bapak terlalu berbelat-belit, nanti bisa koreksi sama kalian atau bisa menambahkan kalian nanti dan bertanya nanti di kolom komentar di Edmodo ya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah minggu depan kita membahas utang piutang, sewa menyewa, gadai gitu, syirkah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.